Shalom saudara. Hari ini kita mau mengingat kita punya Bapa yang baik, mengasihi kita. Dia memberikan anaknya yang tunggal supaya setiap kita diselamatkan, bahkan yang lemah menjadi kuat. Boleh sama-sama hari ini kita katakan, oh yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta kan melihat, diperbuatnya bagiku. Sama-sama saudara. Oh yang lemah dikuatkan, oh yang miskin diperkaya, oh yang buta kan melihat, diperbuatnya bagiku. Haleluya. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Yesus bangkitkan hidup. Oh, thank you for your sacrifice, Lord. Boleh katakan dengan iman saudara hari ini, yang lemah dikuatkan, lemah dikuatkan, oh yang miskin diperkaya, oh yang buta kan melihat. Come on, diperbuatnya bagiku. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, oh Yesus bangkitkan hidup. Oh, let's worship Terima kasih Tuhan Yesus, Kau mati bagi sekian kami Tuhan, yang lemah menjadi kuat, yang miskin diperkaya, yang buta akan melihat bahwa Yesus kasih-Mu sempurna. Oh, Jesus died and rose again. Oh, sing Hosanna, Hosanna, Hosanna to the Lamb that was, to the Lamb that was slain. Hosanna, Jesus died and rose again. Hosanna, Hosanna to the Lamb that was slain. Hosanna. Can we lift our voice? Can we lift our hands? Jesus died and rose again. Jesus died and rose again. Jesus died and rose again. Shandaya la 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 bakaya la 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 la. Kiara dana mashandaya. Dengan apa kami membalas kasih-Mu Tuhan?
selain dengan pujian, penyembahan kami yang kudus naik ke tahta-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus buat kasih. Mari sama-sama angkat sembah, angkat pujian, ucapan syukur hari ini. Sungguh besar kasih-Mu buat setiap kami ya Bapa. Darah-Mu Yesus sucikan aku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan baru. Katakan darah-Mu Yesus, oh darah-Mu Yesus sucikan aku, darah-Mu Yesus bebaskanku, oh darah-Mu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan baru. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Ku bernyanyi bagimu, ku memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Oh darah-Mu Yesus sucikan aku, darah-Mu Yesus bebaskanku, oh darah-Mu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus sucikan ya Tuhan, oh bebaskanku, oh darah-Mu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan baru. Sebab karena darah-Mu kami diselamatkan ya Tuhan Yesus. Karena bilur-bilur-Mu kami dipulihkan, kami disembuhkan hari ini ya Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau telah memikul segala beban kami, segala dosa kami ya Tuhan Yesus. Dan hari ini kami mau menyerahkan hidup kami ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mau terima keselamatan yang daripada-Mu ya Tuhan Yesus. Mari sama-sama hari ini saudara kita angkat tangan kita, dan kita mau sama-sama katakan, ya Tuhan, kami serahkan hidup kami ke hadapan-Mu ya Tuhan. Dan kami terima darah-Mu hari ini. Pulihkan setiap kami ya Tuhan, sembuhkan setiap kami ya Tuhan, selamatkan setiap kami ya Bapa. Mari sama-sama kita deklarasikan saudara.
Sorakan Terima kasih ya haleluya, Tuhan. haleluya. Sama-sama katakan, oleh darah anak domba. Come on, everybody sing. Oleh kesaksian kita. Deklarasikan sama-sama. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Haleluya. Kita mau rayakan kemenangan Yesus. Haleluya. Katakan, sekarang telah tiba. Sekarang telah tiba. Amin. Keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Boleh nyanyikan sekali lagi dengan iman. Sekarang telah tiba keselamatan, keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya. Amin. Para pendakwa kita. Sama-sama. Oleh darah anak domba, oleh setiap kesaksian kita, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Amin. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Katakan dengan iman, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan. Haleluya. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Haleluya. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, anak domba, oleh darah anak domba. Yeah. Haleluya. Yeah. Haleluya. Mari beri tepuk tangan yang terbaik buat Yesus, kita rayakan Dia. Haleluya. Saudara, kita mau deklarasikan sekali lagi, iblis dikalahkan. Sama-sama katakan, oh, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Deklarasikan sama-sama, oh, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Haleluya. Yesus, Engkau hebat, Engkau ajaib. Haleluya.
Kami tahu hari ini kami bebas di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Darah-Mu telah membebaskan setiap kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hari ini kami mau sama-sama deklarasikan kemenangan kami di dalam Engkau ya Tuhan. Thank you Lord Jesus. Mari sama-sama nyanyikan. Oh, oh, ku bebas. Oh, oh, ku menang karena kasih-Nya padaku dan hidupku benar. Mari dengan imanmu sama-sama. Oh, oh, oh.
Kami bebas ya Tuhan Yesus. Kami menang dalam Engkau ya Tuhan. Oh, kasih-Nya padaku dan hidupku menang. Karena kasih-Nya padaku dan hidupku. Sambil angkat tangan kita sama-sama. Karena kasih-Nya padaku dan hidupku menang. Oh, thank you Jesus. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Thank you. Shalom semuanya. Hari ini adalah Jumat Agung, di mana kita memperingati kematian Tuhan Yesus. Kita akan merenungkan kembali kasih Tuhan Yesus yang luar biasa yang diberikan kepada kita semua. Saya mau mengatakan sesuatu kepada saudara, bahwa apapun yang kita alami hari-hari ini dalam pandemi COVID-19 dan krisis ekonomi, kita harus tahu bahwa Tuhan Yesus sangat-sangat mengasihi kita semua. Yang paling penting, kita harus mengerti bahwa kasih Tuhan Yesus kepada kita adalah supaya kita diselamatkan. Melalui segala peristiwa ini, kita harus ingat seperti yang terdapat dalam Roma 8 ayat 28 yang berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, baik enak maupun tidak enak, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Apakah saudara mengasihi Tuhan Yesus? Kalau saudara berkata ya, berarti ayat ini buat saudara dan juga buat saya. Saya percaya melalui semua yang terjadi, kita yang mengasihi Tuhan Yesus akan makin serupa dengan gambarnya. Melalui semua yang terjadi juga, mereka yang selama ini tertidur, suam-suam kuku, mati rohani, akan dibangunkan kembali. Mereka akan bertobat dan minta ampun kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengingatkan kita agar kita tidak hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, kepanikan yang terus-menerus. Ingat bahwa hidup mati kita di tangan Tuhan, bukan di tangan COVID-19, bukan di tangan krisis ekonomi. Hari-hari ini lebih banyak orang yang takut kepada hal-hal yang lain ketimbang takut kepada COVID-19 itu sendiri. Hal inilah yang dikehendaki oleh iblis. Kalau hal ini berlarut-larut, maka akan lebih banyak orang yang meninggal karena ketakutan ketimbang meninggal karena COVID-19 itu sendiri. Karena itu, kita harus mengingat firman Tuhan yang berkata, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Alkitab berkata, Yesus mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan, tetapi pada hari yang ketiga, Dia dibangkitkan. Alkitab berkata, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa ialah maut, mati kekal selama-lamanya, tempatnya di neraka. Neraka adalah tempat yang sangat mengerikan. Jangan sampai masuk neraka. Karena itu, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita semua. Bagaimana cara Tuhan Yesus menyelamatkan kita? Alkitab berkata, Tuhan Yesus yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa oleh karena kita, supaya di dalam Dia
yaitu mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus dibenarkan oleh Allah. Apa arti dari ayat ini? Tadi dikatakan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa ialah maut, mati. Jadi Tuhan Yesus harus mati menggantikan saudara dan saya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Oh, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah kau Yesus. Kalau kita melihat cara mati Tuhan Yesus, saya katakan sangat-sangat tidak manusiawi. Alkitab menuliskan ada 10 tahap penderitaan Tuhan Yesus. Dari Taman Getsemani sampai Golgota. Sangat mengerikan. Tahap yang pertama, ketika berada di Taman Getsemani, Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa dalam keadaan ketakutan. Sampai peluhnya seperti tetes-tetes darah yang jatuh ke tanah. Pada saat itu seorang malaikat turun untuk menguatkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki." Di sini Tuhan Yesus mengajar kepada kita bahwa di dalam doa kita boleh menawar, tetapi jangan memaksakan kehendak. Bagi yang sekarang dalam ketakutan, kita harus ingat bahwa Tuhan Yesus pernah mengalami ketakutan untuk menebus dosa kita semua. Karena itu datanglah kepada Tuhan Yesus. Dia pasti mampu dan mau menolong kita semua. Tahap yang kedua, Tuhan Yesus ditangkap. Dia dituduh dengan bermacam-macam tuduhan. Diludai, mukanya ditinju, dipukul. Tetapi Tuhan Yesus tidak membalas. Di sini Tuhan Yesus mempraktekkan apa yang diajarkannya kepada kita. Agar kita mengasihi dan berdoa bagi orang-orang yang membenci kita. Mengutuk kita, mencaci maki kita. Jikalau kita hanya mengasihi orang-orang yang mengasihi kita, apa jasa kita? Karena orang-orang berdosa pun juga mengasihi orang-orang yang mengasihi mereka. Tahap yang ketiga, Tuhan Yesus dibelenggu dan diadili. Waktu Tuhan Yesus diadili oleh Pilatus, ternyata tidak didapati kesalahan yang membuat Tuhan Yesus harus dihukum mati. Sementara itu orang-orang Yahudi terus berteriak-teriak supaya Tuhan Yesus dihukum mati. Salibkan dia! Salibkan dia! Akhirnya Pilatus menyerahkan Tuhan Yesus untuk disalibkan. Tahap yang keempat, Tuhan Yesus dicambuk. Proses awal dari penyaliban, jubah Tuhan Yesus dibuka dan dihukum cambuk. Dua algojo bergantian menghunjamkan cambuk ke punggung Tuhan Yesus. Ujung cambuk itu terbuat dari potongan tulang dan potongan besi. Tiap kali cambuk itu dihunjamkan ke punggung Tuhan Yesus, itu menimbulkan luka yang dalam. Tuhan Yesus berteriak-teriak kesakitan. Darah Tuhan Yesus bercucuran. Tuhan Yesus bermandikan darah. Tahap yang kelima, kepala Tuhan Yesus diberi mahkota duri. Duri ditancapkan di kepala Tuhan Yesus dengan cara dipukul
Sakitnya luar biasa. Darah bercucuran. Tahap yang keenam, Tuhan Yesus disuruh memikul salib. Dalam kesakitan, berlumuran darah, ditambah semalaman Tuhan Yesus tidak tidur. Tuhan Yesus harus memikul salibnya. Tuhan Yesus jatuh bangun karena tidak kuat. Maka Simon dari Kirene disuruh menggantikannya. Tahap yang ketujuh, tangan dan kaki Tuhan Yesus dipaku. Sakitnya luar biasa, darah bercucuran. Tahap yang kedelapan, Tuhan Yesus digantung di atas kayu salib. Pada saat itu Tuhan Yesus menderita secara lahir maupun batin. Secara lahir dia merasakan sakit yang luar biasa di sekujur tubuhnya. Dan juga merasa sesak karena ada cairan yang menekan jantungnya. Secara batin Tuhan Yesus menderita. Karena Tuhan Yesus melihat semua orang yang lalu lalang menghujat dia. Ahli Taurat, tua-tua, imam-imam menghujat dia. Bahkan salah satu penjahat di sebelahnya juga ikut menghujat. Tahap yang kesembilan, Tuhan Yesus merasa ditinggalkan oleh Bapa. Sekitar jam 12 siang sampai jam 3 petang, tiba-tiba langit di sekitar Golgota menjadi gelap. Tuhan Yesus gelisah. Dan dia berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tuhan Yesus merasa ditinggalkan oleh Bapa. Orang yang berdosa pada hakikatnya dipisahkan dari Bapa. Jadi untuk menebus dosa dari orang yang berdosa, maka Tuhan Yesus harus merasakan ditinggalkan oleh Bapa. Dipisahkan dari Bapa. Saya percaya ini adalah puncak penderitaan Tuhan Yesus. Penderitaan lainnya tidak ada artinya dibandingkan merasa ditinggalkan oleh Bapa. Bagi saya, kalau saya tidak bisa merasakan hadirat Tuhan, itu adalah hal yang paling berat dalam hidup saya. Karena itu setiap hari saya selalu menjaga langkah-langkah dalam hidup saya, agar saya terus mengalami hadirat Tuhan. Kalau ada dosa, harus cepat diselesaikan, supaya terus merasakan hadirat Tuhan. Saya berharap saudara juga melakukan hal yang seperti itu. Kalau ada di antara saudara yang sudah tidak merasakan hadirat Tuhan, dan saudara menganggap itu biasa, saudara harus bertobat. Tidak ada yang lebih berbahagia daripada kalau kita berada dalam hadirat Tuhan. Sebab Alkitab berkata, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Artinya di dalam hadirat Tuhan ada sukacita dan kebahagiaan yang berlimpah-limpah. Tahap yang ke-10, Tuhan Yesus berkata, sudah selesai. It is finished. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Lalu Tuhan Yesus mati. Pertanyaannya, mengapa Tuhan Yesus harus mati dengan cara demikian? Mengapa tidak dengan cara yang mudah? Dipenggal kepalanya, selesai. Mengapa Tuhan Yesus harus mati dengan bermandikan darah? Alkitab katakan, tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan dosa. Untuk mengampuni dosa saudara, dosa saudara, dosa saudara, dan dosa saya, Tuhan Yesus harus mati dengan cara demikian. Selain itu, apalagi yang Alkitab katakan dengan cara mati Tuhan Yesus yang seperti itu? Yang pertama, penyakit kitalah yang ditanggungnya. Yang kedua, penderitaan kita yang dipikulnya. Dan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati
bebaskan diriku. Kau curahkan darahmu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Tuhan Yesus mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan, tetapi pada hari yang ketiga Dia dibangkitkan. Haleluya! Tuhan Yesus tidak selamanya mati, tetapi pada hari yang ketiga Tuhan Yesus dibangkitkan. Apa yang Alkitab katakan kalau sampai Tuhan Yesus tidak bangkit? Yang pertama, sia-sialah pemberitaan firman Tuhan. Saya di sini memberitakan firman Tuhan tidak ada artinya, sia-sia. Tetapi puji Tuhan, Tuhan Yesus hidup. Tuhan Yesus bangkit. Pemberitaan firman Tuhan menjadi tidak sia-sia. Hal yang kedua, kalau sampai Tuhan Yesus tidak bangkit, sia-sialah kepercayaan kita. Dan kita akan tetap mati di dalam dosa-dosa kita. Demikian juga dengan orang-orang yang mati dalam Tuhan. Mereka akan tetap binasa. Tetapi puji Tuhan, Tuhan Yesus bangkit. Kita tidak akan mati di dalam dosa-dosa kita, tetapi kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Haleluya! Hal yang ketiga, kalau sampai Tuhan Yesus tidak bangkit, kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi puji Tuhan, Tuhan Yesus bangkit. Kita bukan orang-orang yang paling malang, tetapi justru orang yang paling beruntung dari segala manusia. Ada berapa banyak di antara saudara yang paling beruntung dari segala manusia? Saudara boleh angkat tangan. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Karena Tuhan Yesus hidup, maka ada hari esok. Karena Tuhan Yesus yang pegang hari esok saudara dan saya, Dia hidup. Dia berkata kepada kita, jangan kamu takut, jangan kamu khawatir, jangan kamu panik. Karena Tuhan Yesus hidup, maka mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu masih ada sampai dengan hari ini. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, orang kusta menjadi tahir, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta kan melihat, diperbuatnya bagiku. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya,
yang buta kan melihat, diperbuatnya bagiku. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Yesus bangkit bagiku. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Yesus bangkit bagiku. Yesus bangkit bagiku. Yesus bangkit bagiku. Karena Tuhan Yesus hidup, kita akan melihat Pentakosta ketiga akan digenapi, di mana melalui semua peristiwa yang sedang terjadi saat ini, penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali terjadi. Bangkitnya generasi Yeremia, yaitu generasi anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan memenangkan banyak jiwa. Kepada kita, orang-orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, akan diberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus hidup, maka untuk mengalahkan pandemi COVID-19, Tuhan menuntun kita untuk melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kita menghardik COVID-19 dan resesi ekonomi dengan berkata, dalam nama Yesus, diam, tenanglah. Yang kedua, kita memperkatakan Mazmur 91 karena kita percaya. Yang ketiga, kita melakukan seperti yang dituliskan dalam 2 Tawarikh 7 ayat 13 dan 14. Yaitu kita harus merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, dan berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Kalau kita melakukan ini, maka Tuhan akan mendengar dari sorga dan akan mengampuni dosa kita semua, serta memulihkan negeri Indonesia yang tercinta. Yang keempat, kita harus bersembunyi barang sesaat lamanya, sampai amarah Tuhan berlalu, sebab Tuhan sedang menghukum penduduk bumi. Yang kelima, gereja-gereja Tuhan harus bersatu untuk membuat mezbah doa dan pujian penyembahan untuk meminta belas kasihan Tuhan. Yang keenam, kita harus melakukan 6M, yaitu yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, mengurangi mobilitas. Yang kelima, menghindari kerumunan. Dan yang keenam, melakukan vaksinasi. Karena Tuhan Yesus hidup, maka Tuhan Yesus memberikan tema untuk tahun 2021 sebagai tahun integritas. The Year of Integrity. Kita harus menjadi orang yang berintegritas. Panutan kita untuk menjadi orang yang berintegritas adalah Tuhan Yesus sendiri. Karena dia adalah the man of integrity. Kalau kita hidup sama seperti Kristus telah hidup, maka kita akan menjadi serupa dengan gambar Yesus, yaitu menjadi orang yang berintegritas. Kita harus ingat bahwa goal kita sebagai orang percaya adalah untuk menjadi serupa dengan gambar Yesus. Hanya orang yang menjadi serupa dengan gambarnya yang akan ikut dalam pengangkatan pada saat Tuhan Yesus datang kembali di awan-awan dan akan membawa kita masuk ke sorga. Menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku, menjadi
seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Mari, saudara mau hidup sebagai orang yang berintegritas. Angkat tangan saudara. Saya mau berdoa buat saudara. Menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Syarakan mata karabaya ralabaya ralabalabalabalaba. Oh, Tuhan, Kau melihat anak-anak-Mu sudah mengangkat tangan. Mereka berjanji di hadapan-Mu untuk menjadi orang yang berintegritas, untuk makin serupa dengan gambar-Mu ya Tuhan. Berkatilah mereka Tuhan, dalam berkat Paskah buat mereka, curahkan ya Tuhan. Berkat Paskah buat mereka, curahkan ya Tuhan. Engkau yang begitu mengasihi mereka, Engkau tahu segala kebutuhan yang mereka perlukan hari ini. Terima kasih Tuhan. Mungkin ada yang sakit, dalam nama Yesus sembuh, dalam nama Yesus sembuh, dalam nama Yesus. Mungkin ada yang mengalami krisis ekonomi hari-hari ini, Tuhan. Kasihani mereka ya Tuhan. Berikan mereka kecukupan, berikan mereka kelimpahan ya Tuhan, dan segala hal yang baik. Tuhan, terima kasih. Berkat-Mu melimpah buat anak-anak-Mu. Kasihanilah mereka Tuhan. Kasihanilah mereka ya Tuhan. Bapa, terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Amin. Mari saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu mari, arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami semua. Engkau harus turun dari sorga mulia, menjelma menjadi manusia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh ya Bapa, kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau itu. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau yang memberkati kami. Engkau yang membela kami. Engkau melindungi. Engkau menyembuhkan kami dari sakit penyakit. Engkau menjaga kami selama pandemi COVID-19 ini. Terima kasih ya Tuhan. Engkau juga tegur kalau kami salah. Itu Engkau ya Abah. Saudara, Tuhan akan memberkati saudara melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu saya mau mengajak saudara untuk introspeksi. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang diingatkan oleh Tuhan kepada saudara, langsung minta ampun. Minta ampun. Katakan, ampuni saya Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Ampuni. Supaya saudara diberkati. Minta ampun. Ampuni Tuhan. Ampuni kami semua. Ampuni Tuhan. Hamba boleh memintakan juga ampun buat mereka. Ampuni juga hamba-Mu. Terima kasih ya Abah. Terima kasih. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus. Amin. Sekarang saudara, mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan Yesus. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti.
Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Sekarang mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimutlakkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari angkat tangan saudara. Ucapkan syukur dengan suara. Jangan diam. Angkat tangan bersama-sama. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Oh, Engkau baik Tuhan. Sebab Engkau baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Ora laba shikara laba 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 laba. Ore de laba 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 laba. Ore laba 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 laba. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin.